Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucky Feriansa dengan NIM 1401620068, mahasiswa dari Prodi PPKNA 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak. Jadi langsung ke materi. Yang pertama ada pengertian dari desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi, menurut Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, membagi pengertian terkait desain tata letak sirkuit terpadu menjadi dua bagian. Yang pertama, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari satu elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kedua, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Dan hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan demikian, yang diberi perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik. Baik, selanjutnya pada materi berikutnya ada dasar hukum terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kedua, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi ruang lingkup desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, pemilik hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kedua, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, selanjutnya ini ada materinya terkait dengan jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi, yang pertama, perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaannya. Yang kedua, hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun terkait dengan hak desain tata letak sirkuit terpadu ini. Dan yang keempat, tanggal mulai berlakunya perlindungan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke materi dengan terkait DTLST ini atau desain tata letak sirkuit terpadu mengenai pelanggaran dan sanksi yang diterima jika terjadi pelanggaran mengenai hak tersebut. Yang pertama, barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, barang siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 19, atau pasal 24 dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Yang ketiga, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 merupakan delik aduan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan tata cara pengajuan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Yang pertama, yaitu mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan pemohon harus memuat yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua, nama, alamat lengkap, dan keluarga negaraan pendesain. Yang ketiga, nama, alamat lengkap, dan keluarga negaraan pemohon. Yang keempat, nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Dan yang kelima, tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan. Dan langkah selanjutnya yaitu mengajukan permohonan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, dilampiri dengan yang pertama, gambar atau foto serta deskripsi dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya. Yang kedua, surat kuasa harus dalam langkah permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftaran adalah miliknya. Dan yang keempat, surat keterangan yang menjelaskan tanggal mengenai sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf E. Dan yang langkah selanjutnya adalah dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Pemohon tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon yang dengan dilampiri persetujuan tertulis dari pemohon lainnya. Yang keempat atau langkah berikutnya adalah dalam hal permohonan yang diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai dengan pernyataan dan dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan. Yang kelima atau langkah terakhir yaitu ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan pasal pemerintah atau dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2006 yang sudah menjelaskan terkait dengan tata cara permohonan pengajuan desain tata letak sirkuit terpadu ini. Nah, berikutnya itu ada contoh desain terkait dengan suatu teknologi yang merupakan bagian dari hak desain tata letak sirkuit terpadu. Contoh desain tata letak sirkuit terpadu adalah osilator dalam radio atau motherboard dalam komputer. Karena pentingnya fungsi sirkuit terpadu, maka diperlukan adanya perlindungan atas hasil kreasi atau desain tata letak sirkuit terpadu. Dan contoh yang lain seperti ada chip, mouse, dan penggunaan mouse tanpa kabel atau hanya menggunakan USB. Nah, itu merupakan contoh dari desain tata letak sirkuit terpadu yang di dalamnya terdapat komponen-komponen penting yang merupakan komponen penting yang mendukung kegunaan atau fungsi dari alat tersebut. Dan selanjutnya ada penyebab desain tata letak sirkuit terpadu ini bisa dialihkan. Nah, yang pertama itu ada pewarisan, dan yang kedua ada hibah, dan yang ketiga ada wasiat, yang keempat ada perjanjian tertulis, dan yang terakhir jika terjadi sebuah sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, yang di dalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon agar desain yang dihasilkan olehnya
diterima dan dapat menjadi hak milik pemohon tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.